Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat-sehat selalu teman-teman ya. Walaupun tetap sehat, saya akan mendoakan semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Blog. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang penting adalah tidak ingin merugikan pihak manapun ya teman-teman. Terkecuali pihak itu memang telah merugikan pihak lain, maka cocok dan pantas untuk dibahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu. Oke? Baik teman-teman, mungkin beberapa dari kalian telah menyaksikan konten saya kemarin, yang dimana tentang kasus, belum jatuh ke ranah hukum. Tapi permasalahan yang mendera salah satu pihak yang dirugikan oleh JNE teman-teman ya, dalam proses pengiriman barang. Cukup membuat kaget di mana ketika kita merasa bahwa JNE adalah salah satu brand ya, brand terbesar bukan terbesar juga, tetapi salah satu brand besar ya di Indonesia dalam jasa pengiriman barang teman-teman. Nah, pada hari ini juga bisa dikatakan memiliki nama besar juga ya di negara kita ini, Indonesia, yaitu salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk bertransaksi secara online, teman-teman. Yang jelas bukan mobile banking ya, tetapi aplikasinya namanya apa ya? Ya, nama aplikasinya ada Link Aja. Ya, Link Aja teman-teman ya. Tentu bagi sebagian orang sudah mengenal ya, Link Aja itu banyak manfaatnya ya dalam transaksi digital teman-teman ya, saat aplikasi seperti Dana, OVO pada saat itu mereka belum ada ya, GoPay juga saat itu mereka belum muncul di permukaan, tetapi Link Aja itu sudah muncul terlebih dahulu. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin membahas tentang permasalahan yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan oleh aplikasi Link Aja dalam transaksi digital. Kronologisnya kurang lebih saya bacakan lagi ya, karena dalam hal ini saya khawatir salah mengutip nanti malah jadi salah paham teman-teman. Oke. Saya membaca salah satu artikel di online ya, media online, yang di situ membahas tentang saldo dari salah satu pengguna aplikasi Link Aja. Itu tiba-tiba menghilang tanpa ada laporan, tidak menerima laporan apapun di history teman-teman ya. Jadi tanpa ada laporan dan tidak menerima laporan di history. History ketika kita menggunakan aplikasi tersebut ya untuk transaksi. Judul artikelnya adalah saldo Link Aja hilang tanpa history. Itu judulnya teman-teman ya. Saya ada masalah dengan Link Aja. Tiba-tiba saldo saya berkurang tanpa terekam di transaksi history. Kok bisa ya? Harusnya transaksi keluar masuk tercatat di history. Oke teman-teman ya. Jadi di sini ada pihak yang merasa bermasalah dengan aplikasi Link Aja, yang dimana pihak tersebut itu saldonya tiba-tiba hilang, berkurang ya. Bahasanya itu kurang lebih berkurang. Tetapi tidak ada laporan di history. Saldo itu digunakan untuk transaksi apa juga tidak ada. Sebenarnya kan kalau saldo itu berkurang, dari yang pertama kita miliki, kita sudah tahu jumlahnya terakhir itu saldo kita berapa. Ketika berkurang pasti harusnya ada historinya, ada laporannya. Dan semua di aplikasi yang sifatnya transaksi digital saya rasa semua ada ya. Mungkin juga di mobile banking pun juga sudah seperti itu teman-teman ya. Apalagi aplikasi Link Aja nih, yang sudah lebih dulu mengudara sebelum teman-temannya yang lain datang atau kompetitornya datang ya. Saya mau telepon CS, tapi percuma sekali. Dicoba bertahun-tahun pun hanya mesin yang jawab, sampai telepon terputus sendiri. Saya kirim email tapi tiket langsung ditutup. Saya coba fitur chat, 5 jam juga nggak nyambung-nyambung. Kok bisa ya dapat izin penyedia layanan seperti ini? Nah, di sini adalah kejanggalannya teman-teman ya. Pihak ini atau orang ini telah menghubungi customer service-nya teman-teman. Tetapi di sini dia mengungkapkan, rasanya percuma sekali dicoba bertahun-tahun. Apakah bertahun-tahun itu merupakan kalimat kiasan, ya kan? Bukan makna sebenarnya, atau mungkin dalam arti dia sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak ada respon,
Atau memang juga ini sudah bertahun-tahun memang. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Ya, dalam arti kejadian ini sudah bertahun-tahun tetapi akhirnya orang tersebut atau pihak tersebut sudah habis kesabarannya, akhirnya ditumpah ruahkanlah di media online. Sehingganya mungkin bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Dalam arti kita juga harus waspada ketika kita menggunakan aplikasi untuk transaksi digital selain mobile banking. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Tanggal 9 Maret 2023, saldo saya 1.182 rupiah. Maksudnya 1.100.082 rupiah teman-teman ya. Tanggal 10 Maret 2023 saldo saya 850.082 rupiah. Namun tidak ada riwayat penggunaan pada kedua tanggal tersebut. Kemana saldo saya? Kok bisa ya hilang begitu saja? Kok bisa dibobol ya? Nggak aman dong. Saya harus komplain kemana? Telepon bertahun-tahun nggak ada manusia yang jawab. Fitur chat hanya pertanyaan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata bertahun-tahun itu mungkin maksudnya adalah kata kiasan, sindiran ya teman-teman ya. Dalam arti kejadiannya di sini kan ya bisa dibilang 9 Maret 2023, berarti masih sangat hangat ya di bulan ini, di tahun ini juga. Tahunnya tahun ini, bulannya bulan ini, cuma beda tanggal teman-teman. Sama seperti kejadian JNE kemarin juga masih di tahun dan tanggal, di tahun dan bulan saat ini, di bulan Maret ini ya lebih tepatnya. Jadi timbullah ungkapan-ungkapan seperti itu untuk menggambarkan atau mungkin menunjukkan kejengkelan dari salah satu konsumen atau customer akhirnya ya, terhadap penggunaan aplikasi pembelanjaan di bidang digital, yaitu link aja. Kenapa tiba-tiba bisa berkurang? Mungkin sih di sini saldonya masih ada ya, kalau menurut keterangan artikel online yang saya baca ini saldonya masih ada. Tetapi kan mungkin yang menjadi permasalahan di situ, kenapa saldo sekian 1.100.000 bisa jadi 800, berapa tadi ya? 850 ribuan. Mungkin dari sebagian orang menganggap itu bukan jumlah yang besar dan jumlah yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Tetapi bagi sebagian orang juga, ya, jumlah segitu lumayan teman-teman. Apalagi di tahun saat ini, di mana banyak sekali ya orang masih sulit untuk keuangan, ya kan. Mencari kerja juga masih ada yang belum dapat, atau mungkin ada yang habis di PHK pekerjaannya, atau juga mungkin masih terlibat hutang di luar sana, atau juga pinjaman online belum lunas. Nah tentu saja uang dengan nominal beberapa ratus ribu yang hilang itu tanpa ada histori, sangat disayangkan. Untuk sekelas aplikasi link aja. Bisa kita katakan aplikasi link aja ini kan senior. Seniornya OVO, Dana, GoPay. Terus juga kan sekarang ada yang baru, ada Flip. Banyak teman-teman. Khawatirnya nanti imbasnya ke situ teman-teman ya. Nah, apakah kalau kita telah ini, kita ukur secara logika kita, apakah memang ini permainan orang dalam? Itu ke satu ya. Kedua, ataukah memang ada namanya pencurian data secara terselubung, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan. Tapi saya tidak mengatakan di sini, tidak menuduh dan tidak langsung menyatakan bahwa itu dari pihak link aja. Kemungkinan kan saya katakan selalu ada oknum di setiap pekerjaan, selalu ada oknum di balik nama besar, entah itu produk makanan, ya kan, produk layanan jasa, produk aplikasi transaksi digital, pasti akan selalu ada oknum. Di sini kita tidak bisa mengatakan 100% unsur kesengajaan. Ya, tetapi memang di sini kemungkinan terbesarnya adalah oknum nakal yang bermain di dalamnya, yang menyebabkan kerugian bagi sebagian orang. Salah satunya kebetulan saat ini ya customer ini yang tidak disebutkan namanya ya. Saya juga tidak mencari tahu nama beliau siapa. Beliau berbagi di salah satu media online, di artikel online tersebut teman-teman ya. Mungkin ini kan juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Kalau kemarin ya ketika saya membaca tentang JNE itu juga sudah timbul rasa was-was. Bagaimana kalau saya besok kirim ini? Bagaimana kalau misalnya saya dikirimin barang oleh saudara saya?
Sebaiknya saya pun mau kirim barang misalnya ke teman saya harus pakai yang mana gitu, ya. Walaupun kita itu tidak bisa hantam kata, apa mungkin semua orang seperti itu? Maksudnya semua karyawannya seperti itu. Kan tidak bisa seperti itu teman-teman ya, kita tidak boleh menghantam kata. Mengeneralisasi semua kesalahan itu tidak boleh. Tetapi kita akhirnya berwaspada. Juga ada rasa ragu-ragu, khawatir, was-was. Kira-kira aman nggak ya? Kira-kira sampai nggak ya? Terus gimana ini nanti? Kan timbul pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Akan timbul itu. Kenapa? Karena adanya suatu sebab, maka timbul akibat. Yang diakibatkan oleh sebab itu tadi. Sebab ada yang bermain di dalamnya, menimbulkan kerugian pada satu orang. Akhirnya semua orang lain pun berdampak. Berdampaknya dalam apa? Rasa kepercayaan. Seperti aplikasi ini. Aplikasi link aja. Itu tentu ya kalau standarnya kita menggunakan aplikasi itu pasti ada histori teman-teman. Tidak mungkin ya ketika misalnya saya menggunakan untuk beli pulsa misalnya atau bayar PLN gitu kan atau bayar PDAM itu tidak ada historinya, sangat sulit teman-teman. Nah, ketika misalnya kita sebagai pengguna, sebagai user ya menggunakan sebuah aplikasi tidak ada laporannya, tentu kita nanti suatu saat bingung. Bingung dalam arti apa? Kita habis bertransaksi tetapi laporannya tidak ada. Sehingga kita ketika melihat, oh iya, kemarin uang saya gunakan untuk apa ya? Saldo saya kemarin saya bayarin apa ya? Transaksi apa yang telah saya lakukan? Nah, mungkin hal seperti ini bagi sebagian orang sederhana, tetapi bagi sebagian orang akan menimbulkan suatu masalah. Masalahnya apa? Nanti mungkin bisa menuduh teman sekitarnya. Kemarin kamu ada megang pinjam handphoneku nggak gitu? Iya, aku kan pinjam untuk WA. Jangan-jangan kemarin kamu pakai saldo saya. Nah, kira-kira bisa begitu nggak teman-teman? Tentu bisa. Ya. Atau nanti bisa menuduh keluarganya. Kamu kemarin HP saya taruh sini, kamu apain HP saya? Nah, akhirnya menjadi kecurigaan. Padahal sebenarnya dia sendiri. Ya, dia sendiri yang memakai, tetapi histori tidak ada. Oke, itu konteksnya berbeda ya dengan permasalahan yang dialami oleh pengguna yang yang memberikan ceritanya atau membagikan ceritanya di artikel online yang saya bagikan barusan. Nah, itu berbeda konteksnya. Akhirnya apa? Saling menuduh. Jika suatu aplikasi tidak ada historinya ketika kita menggunakan. Sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk transaksi sesuai kebutuhan kita atau kebutuhan keluarga kita yang memang misalnya minta tolong, kamu ada aplikasi link aja nggak? Iya. Ada saldonya nggak? Iya. Tolong dong, beliin pulsa karena ada promo tuh, kalau pakai link aja cuma bayar sekian tuh, pakai saldo link aja. Ini aku ganti uang cash. Nah, semisal ada yang begitu, ya kan? Nah, terus tiba-tiba kita melakukan. Nah, kita kan dapat menolong teman lah, misalnya beli pulsa seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita itu nggak pakai, ya kita nggak pernah pakai aplikasinya untuk transaksi apapun. Nah, tiba-tiba saldo yang kita ingat itu berkurang. Terus ketika kita lihat mutasi, kalau mungkin salah satu M-Banking kan ada sebutannya mutasi atau mungkin history transaksi segala macam. Dari tanggal sekian, saya cuma transaksi ini. Sampai tanggal hari ini saya cuma transaksi ini. Terus kemana ini berapa ratus ribu? Nah, ini kan jadi masalah. Jadi tentunya standarisasi suatu aplikasi di bidang pembayaran digital ya atau transaksi digital tentunya itu harus dilengkapi dengan sistem yang sangat betul-betul tertata. Sistem bagaimana mengolah histori, sistem bagaimana mengolah pembayaran dengan cepat tanpa pending misalnya seperti itu. Tentunya kan semua jaringan atau semua perlengkapan sudah diatur sedemikian rupa ketika pertama kali membangun aplikasi tersebut teman-teman ya, sebelum digunakan oleh banyak orang. Nah, kalau kejadiannya seperti ini dan baru satu orang, ya kan, ya kita doakan saja semoga ini memang hanya kesalahpahaman antara mungkin si pengguna dan dengan link aja gitu. Tetapi paling tidak mungkin ada penyelesaian ya dari pihak link aja, ya berikan penjelasan lah. Penjelasan juga kalau bisa yang sesuai logika, sesuai nalar kita, bukan penjelasan yang tidak bisa kita terima dengan akal dan logika kita. Penjelasan yang sekedar, oh iya memang resiko saldo tiba-tiba hilang. Seandainya seperti itu bagaimana perasaan kita? Tentunya kesal teman-teman. Ya, nggak mungkin tiba-tiba kalian tertawa, hahaha, tidak mungkin teman-teman. Pasti ada rasa kesal, kecewa, itu pasti. Nah, kita
ambil hikmahnya saja dari kejadian ini. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi untuk teman-teman di luar sana ya yang telah menyaksikan video saya ini maupun yang tidak menyaksikan video saya ini. Semoga selalu diberikan perlindungan lah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini terhindar dari niat jahat oknum-oknum yang tidak berperasaan ya. Di tengah kondisi yang sangat sulit ini, banyak sekali orang-orang memanfaatkannya dengan kelicikan, yaitu kejahatan digital, teman-teman. Ya, kita menerima telepon, kita menerima SMS, udah dana kalau di handphone kita itu ada aplikasi yang memiliki saldo, entah itu M-Banking atau seperti aplikasi link aja ini, tiba-tiba hilang. Nah, itu sangat merugikan sekali. Ya, jadi perlu diwaspadai ya untuk teman-teman di luar sana. Juga kalau bisa mungkin juga dilakukan pencatatan manual, nggak apa-apa. Atau mungkin kalau nggak mau manual bisa dari handphone kan ada tuh catatan ya kan. Biasanya di alat bantu setiap handphone itu pasti ada. Dicatat, oh hari ini saya transaksi ini misalnya. Jam sekian. Ya, bukan jadi merchant apa, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada sebagian orang bilang misalnya, buat apa kita buat seperti itu lagi? Kan kita sudah pakai aplikasi, harusnya ada histori. Iya, tetapi berjaga-jaga. Paling nggak kita juga punya catatan. Ya teman-teman ya, itu saja. Semoga nanti teman-teman yang telah menyaksikan video ini tetap bisa waspada teman-teman ya. Di saat sekarang ini tentu kewaspadaan itu sangat dibutuhkan sekali. Kewaspadaan tingkat tinggi teman-teman. Bukan hayalan tingkat tinggi, tapi kewaspadaan tingkat tinggi. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga saya ucapkan semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider yang kalian gunakan, selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Blog. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.